Perkenalkan, saya Suli Setiawati, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Karas, Magetan. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang. RPP saya di pertemuan pertama pembelajaran matematika kali ini akan membahas masalah bab matrik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mempersiapkan mengawali doa hari ini? Kalau biasanya ketua kelas, sekarang ganti wakilnya. Nabil, silakan kita berdoa dulu. Duduk siap. Mari semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya yang akan saya sayangi selalu, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melihat dulu bagaimana kesiapan kalian. Yang pertama, mohon untuk dimasukkan dulu bajunya yang belum rapi, dimasukkan dulu semuanya. Ya bisa. Dimasukkan. Siap. Semuanya sudah rapi? Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, karena jamnya juga jam terakhir ya, kalian juga mungkin butuh SBD, perlu nggak? Oke, mari kita gerak bersama. Yang penting nanti biar jadi semangat. Tapi sebelumnya boleh kita tepuk dulu untuk biar semangat. Nanti diawali dengan tulis tepuk semangat. Bisa? Bisa. Dulu ya. Oke, saya mulai dari sekarang. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anakku. Untuk SBG-nya, karena hari ini adalah jam terakhir matematika, ya, alhamdulillah sepertinya sudah semangat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, untuk memulai kita biar lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Nanti Ibu akan membandingkan SBG-nya itu sebuah gerakan yang mana kalian nanti sambil tari juga, sambil joget juga, walaupun senamnya ringan ya, tapi butuh konsentrasi. Karena kita kalau matematika kalau nggak konsentrasi, yang jelas gimana? Ngeblank. Oke. Tapi mulai sekarang, karena kalian itu harus siap, mau jam pertama, mau jam terakhir, yang penting adalah semangat dulu. Itu yang paling penting. Oke, akan saya tunjukkan ya. Ini videonya, gerakannya bisa diperhatikan. Nanti habis ini nanti akan ditulis bareng-bareng dengan kalian. Oke ya.
Bisa minta tolong salah satu trik sebentar langsung ke situ. Oke? Ya. Trik tangannya. Semuanya siap? Oke. Konsentrasi. Mau ke atas dan sampai ke W. Siap? Mulai. Belum. Konsentrasi. Ya. Terus. Sebelumnya nak. Sebelumnya. Bisa dibantu? Bisa. Oke. Duduk dulu biasa. Tidak apa-apa. Oke, semuanya konsentrasi. Kalau gerakan ke atas, ke depan, ya. Oke, 1, 2. Oke, siap semuanya? Oke, konsentrasi. Semuanya smile, senyum. Pembelajaran kita pada kali ini, ya, kita akan membahas tentang materi apa, anak? Materi yang kemarin sudah menyampaikan, ya. Anak-anakku, pembelajaran yang kemarin apa? Pada waktu kita selesai yang materi terakhir, kalian juga presentasi itu materi apa? Program linear. Ini adalah materi baru buat kalian, ya. Kelas 11 di sini mat wajib, materinya tentang tadi. Kemudian yang pertama, ya, Bu Sulis akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran pada kali ini, ya. Melalui metode pembelajaran, ya, kooperatif tipe SAD, peserta didik mampu menunjukkan konsep, ya, kesamaan materi. Kemudian dengan menggunakan model pembelajaran ini nanti kita juga akan menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan materi. Kemudian KD-nya bisa kalian lihat di sini. Untuk yang pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas tentang materi dan kesamaan materi. Khusus yang pertemuan 1 nanti tentang materi. Kemudian besok pertemuan keduanya tentang kesamaan materi. Kemudian indikator yang akan kita kaji di sini adalah yang pertama, mendefinisikan tentang materi, mengidentifikasi kesamaan materi, kemudian menentukan materi dan kesamaan materi. Ini nanti untuk kedua, pertemuan yang kedua. Nah, materi yang sudah kita pelajari materi sebelumnya, program linier. Masih ingat? Masih ingat kalian? Iya. Program linier ini sebenarnya hampir sama juga. Kalau program linier kalian kemarin bagaimana? Garis-garis. Oh iya, garis-garis. Apanya yang garis-garis? Apa coba? Kemarin program linier. Oh iya, menggambar grafik. Yang mana pembelajaran kita ini nanti juga masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira siapa yang sudah mengerti atau bentuk materi seperti apa? Coba angkat tangan. Siapa? Ini tadi. Apa? Radit? Tadi. Oh, Radit. Ya, silakan Radit. Bentuknya kayak
bukan burung. Oh iya, ada apanya? Ada burungnya. Oke, burungnya bentuknya seperti apa? Kotak. Tegak. Seperti Oh burung. iya, seperti tegak ya. Terus kemudian tentang konsep materi ini nanti, ya, bagian-bagian tabelnya seperti apa? Ya, ini sebagai persepsi saja. Seperti apa sih secara umumnya materi itu seperti apa? Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian sebagai bahan untuk diskusi kelompok. Jadi langkah-langkahnya, ya. Jadi nanti yang pertama langkah-langkahnya adalah Ibu akan membagikan LKPD, ya, LKPD yang sudah ada di meja ini, kelompok 1. Nanti silakan kalian diskusikan bersama. Di situ sudah ada petunjuk cara mengerjakannya, langkah-langkahnya, silakan nanti dibaca. Nah, secara gambaran umum, ya, manfaat belajar materi itu seperti apa? Terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu kelihatannya itu ada nggak sih manfaatnya, gitu ya? Ada nggak manfaatnya nanti? Nah, secara umum aja dulu. Jadi persepsinya adalah ini adalah judul tabel. Jadi andai kata nanti dalam kehidupan sehari-hari soalnya nanti berupa soal cerita, ya, secara kontekstual yang mana nanti kita masukkan ke dalam bentuk matriks, gitu. Nah, bentuk matriksnya seperti apa? Nah, di situ ada judul kolom, judul baris, ya, judul kolom pertama, kedua, seperti itu. Jadi masalah yang Ibu berikan dalam LKPD nanti, silakan kalian kerjakan ke dalam bentuk materi. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau melihat seperti ini? Kira-kira manfaat materi itu untuk apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Nabil. Sebagai hasil data yang telah dikumpulkan. Oke, data contohnya data apa? Absen. Oke, betul, Sesan. Tepuk tangan buat Sesan. Absen. Berarti secara tabel bagaimana, Sesan? Kalau bentuknya absen bisa bermanfaat dalam penulisan absen. Oke. Kolomnya berupa apa? Ada yang tahu? Nama, betul. Sakit, izin. Oh ya, sakit, izin, apa gitu. Terus kemudian yang judul baris sebagai apa? Oke, nama. Betul. Ada manfaatnya. Kemudian selain itu manfaatnya apa lagi? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nilai rapor. Oke, nilai raport. Ada tabelnya nggak raport? Nah, betul. Terima kasih, jawaban super sekali buat Arfian. Kelompok 2 sudah bisa menjawab dengan bagus. Kemudian Nabil, masing-masing kelompok ternyata sudah memberikan pionirnya semua ya. Kelompok 1 ada Nabil sudah menjawab. Kelompok 4 ada siapa tadi? Radit. Kelompok 2 ada Arfiansyah sudah menjawab. Kelompok 5 ada Sesan sudah menjawab. Oke, kelompok 3 jangan mau kalah, tetap semangat. Oke? Iya. Lanjut. Sekarang kalian sudah tahu seperti apa itu manfaat belajar materinya seperti apa. Masih ada lagi nggak yang mau nambahkan? Kelompok 3 belum tadi. Yang keras ada apa? Keuangan bank. Oh, keuangan bank. Amin ya? Iya. Oke, perusahaan. Ya, secara umumnya perusahaan. Misalkan perusahaan itu mempunyai beberapa bank gitu ya, mau mengumpulkan datanya. Oke, itu bisa kita jumlahkan nanti dengan materi ini. Oke, dengan mengetahui hasil manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita belajar materi, kira-kira tambah semangat atau enggak? Semangat enggak? Semangat. Lanjut. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya, anak-anak. Oke. Apakah sudah duduk sesuai dengan ini? Apa namanya? Sudah duduk sesuai dengan nama kelompoknya? Ya. Nama kelompoknya sudah sesuai. Kelompok 1 sudah sesuai? Ya. 2?
Oke, sama pembelajaran. Ya, yang kedua penilaian pengetahuan. Oke, yang ketiga penilaian psikomotor. Jadi dalam kegiatan diskusi nanti, sulit akan memantau bagaimana hasil kerja diskusi kalian. Kemudian hasil diskusi nanti silakan dipresentasikan ke depan. Begitu. Siap? Ya. Jadi nanti kalian boleh berdiskusi bersama. Kemudian sulit nanti ketika penilai sambil memantau, boleh bertanya dalam hal kegiatan diskusi tersebut. Nah, sekarang akan saya bagikan LKPD-nya, ya. Ini LKPD yang pertama, kelompok berikutnya. Nih, kelompok berikutnya, nih, kelompok berikutnya, nih, sudah. Kelompok ini sudah. Nah, sudah. Semuanya silakan dibuka LKPD-nya, anak-anak. Oke. Ada di masalah yang pertama. Oke. Sambil bisa dilihat poin-poinnya, ya. Di sini sudah tampilkan masalah yang pertama, ya. Yang mana di LKPD-mu itu sudah nampak? Sudah nampak? Ya. LKPD yang pertama itu masalah yang pertama. Silakan kalian kerjakan karena kalian analisis, ya. Kemudian kalian bisa melihat tabel yang ada itu, silakan kalian isikan. Boleh. Sekarang silakan saya kasih waktu berapa menit? Mau kerjakan LKPD-nya? Berapa? 10 sampai 15 menit cukup? Oke. Di situ ada berapa masalah? Ada berapa masalah yang ada di LKPD? Masalah yang pertama, kemudian masalah yang kedua. Jangan lupa, ya, di situ juga ada kesimpulannya. Nanti silakan didiskusikan bersama. Kemudian, Usuli juga akan membagikan nanti kegiatan untuk refleksi. Apakah kalian senang atau tidak dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian tuliskan di lembar jurnal refleksi evaluasi siswa. Nah, nanti silakan dibaca. Tapi ini nanti setelah kalian mengerjakan. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada. Ada? Oke. Ya, saya kasih waktu sekarang, silakan mengerjakan sambil ditulis menilai atau memantau bagaimana hasil diskusi kalian. Ya. Kemudian, ya sambil dikerjakan ya, ditulis sambil memantau. Jangan lupa dibaca petunjuk pengerjaannya. Sudah dituliskan di situ kan? Ada petunjuknya di situ, sudah ada. Silakan dibaca dulu petunjuknya. Jangan lupa dalam setiap kelompok bisa berdiskusi bersama, bagi tugas siapa ketuanya, ya. Kemudian siapa yang bagian mencatatnya, siapa yang bagian menuliskan presentasi, siapa yang bagian. Nah, silakan dibentuk juga mulai sekarang. Siapa ketuanya, ya, siapa yang bagian menulis, siapa nanti yang presentasi, gitu ya. Gimana kelompok 3?
Oh, banyaknya elemen. Banyaknya elemen bagaimana? Iya. Modelnya banyaknya elemen matris A. Nah, silakan kamu tuliskan kodenya. Cuman titik-titik kamu titik kodenya berapa? Iya. Dari mana? Dari mana? Oke, sip. Ya, sama-sama. Kelompok 4. Sambil Bu Suli share link video dari YouTube yang sudah saya share di barusan di grup WA, bisa dibuka di situ. Oke, bisa dibuka ya. Saya share di link YouTube-nya, saya share di grup WA. Bisa kalian buka. Ya. Sudah? Sudah terkirim? Barusan saya buka. Tulis sambil memantau, sambil menilai ya, bagaimana kerja kalian dalam diskusi kelompok, bagaimana kerjasamanya, bagaimana gotong royongnya, ya. Dan sebenarnya ada juga tertindas jadi. Lah sini mana tertindas ini? Kelompok 1 ya. Sambil disiapkan untuk presentasinya ya. Kemudian sambil dipilih siapa nanti yang mau presentasi untuk yang masalah pertama, kemudian masalah yang kedua. Andai kata tidak sampai waktu yang saya berikan 15 menit kok sudah selesai, ya bisa katakan, kami sudah selesai kelompok kami, begitu, ya. Oke. Ya. Sudah selesai. Udah mau hampir selesai. Ya. Ada langkah-langkahnya di situ. Juga sambil dibuka link YouTube-nya juga nggak apa-apa di situ ya. Nah, sambil kalian melihat di situ. Sudah selesai udah. Oke, udah. Sip. Kan kalau biasanya memang di awal bab itu biasanya bagaimana? Udah. Masih mudah dulu. Oke, nanti semakin karena ini bab baru yang di awal-awal biasanya ya yang lebih mudah dulu. Oke,
Tarikan jangan. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah selesai? Sip. Kelompok 5? Sudah. Kelompok 4? Oh, proses. Ya, kita tunggu sebentar. Kelompok 3? Oh, belum selesai. Kelompok 1? Oh, hampir selesai. Oke, berarti yang tidak belum apa ya? Ya. Oke. Kerjasama ada ini tadi. Kerjasama. Dong ya. Oke, sip. Sudah selesai. Tuliskan nama kelompoknya. Sesuai nomor absen ya. Ya. Sudah? Ini sudah absennya kan? Ya, usulnya sambil mengabsen ya. Oke, sambil mengabsen. Ini data hadir. Kelompok 1 semuanya hadir. Kelompok 2 bagaimana? Hadir semua. Kelompok 3 hadir semua? Hadir. Kelompok 4 hadir semua? Hadir. Kelompok 5? Ada yang 1. Iya, kemana? Sakit. Oh iya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Sudah berapa hari? Kemarin masih masuk ya? Kemarin masih masuk. Berarti baru hari ini ya nggak masuk ya? Karena sakit. Oke, nggak apa-apa. Walaupun berkurang 1 tidak mengurangi semangat kalian. Sudah selesai absennya? Belum. Belum. Aku gantian. Sudah? Ya boleh menilai. Jujur. Ya silakan. Yes. Nanti kok kasih. Ini yang satunya beneran satunya beneran. Oke, usulnya sambil menilai BASI. Ya. Kelompok 2 sudah selesai? Sip. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 4 sudah selesai? Halo, kelompok 4. Sudah? 5? Sudah. 2, ketiga? Sudah. Semuanya sudah selesai. Oke, sekarang kalau sudah selesai, nah, yang maju presentasi yang pertama. Sebelum saya kasih jawaban ragu-ragu, saya dulu aja punya presentasi. Ada yang mau maju duluan? Kelompok mana? Radit. Oh, Radit, silakan. Radit. Angkat tangan dulu dong, Radit. Oke, ya, siap. Silakan Radit. Bagi Kaisa. Saya bisa minta tolong Nabil, ini bisa diataskan, jadi nanti biar bisa digunakan untuk mengerjakan. Ganjil ya, Bil. Oke, ganjil aja biar Pakai penghapus depan dulu. Nih. Ya. Oke, silakan maju Radit. General ini dan Skalanya terlalu Bagi atas kanan. Sini ya. Kok miring ya? Dia nggak miring gimana? Nggak bisa. Sampaikan aja. Oke, disampaikan aja. Jangan terlalu atas, disampaikan aja nggak apa-apa di sebelah situ. Kayak tadi aja, ini agak gitu. Biasa aja mejanya biar. Oke. Kayak tadi aja. bisa juga Oke. Iya, Radit maju untuk presentasi. Ada dong. Silakan. Ya. Nanti ada dua. Mungkin yang lain nanti tinggal menanggapi
lagi ya kalau ada pertanyaan ya. Oke. Maju. siap. Oke, satunya siapa? Oke. Jadi satunya menuliskan, satunya bagian moderatornya yang menyampaikan. Yuk, silakan. Ini ada beberapa spidol warna. Nanti silakan untuk yang dipakai warna yang berbeda, ya. Ini kau mana betul? Enggak tahu lah. Masih kelihatan ya? Oke, untuk masalah yang pertama, ya. Masalah yang pertama. Yuk, boleh lah. Mungkin Radit bisa sambil menyampaikan, jadi yang menuliskan temannya, ya. Oke, silakan Radit. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai masalah pertama, yaitu pada akhir bulan Bu Erna yang bertindak sebagai wali kelas 11 IPS 1 memberikan pengarahan di dalam kelas. Beliau mendapatkan laporan dari pihak BK terkait absensi siswa kelasnya. Bisa dilihat di dalam tabelnya ada 4 siswa, yaitu Ali, Dino, Rizal, dan Sita. Di mana Ali sakitnya 6, isinya 5, dan tanda keterangannya 4. Dino 10, sakitnya isinya 12, tanda keterangannya 6. Dan Rizal sakitnya 0, isinya 3, tanda keterangannya 5. Dan Sita sakitnya 2, isinya 1, tanda keterangannya 0. Dan dari situ pertanyaan pertama yaitu menyatakan data-data tersebut dalam matriks, dan dari kelompok kami menemukan jawaban sebagai berikut, yaitu matriksnya 6, 10, 02, 5231 dan 54, 6, 50. Untuk pertanyaan kedua yaitu tentukan order matriks A dan ordernya yaitu 3 kali 4. Ya. Dan Biar temannya kelihatan, jadi Ya. kamu agak kesini. Nah, oke. Yang lain bagaimana yang paling belakang sudah kelihatan? Sudah. Ya, silakan lanjut. untuk lanjut pertanyaan yang ketiga yaitu tentukan banyak elemen matriks. Matriksnya itu yaitu 3 kali 4 dan hasilnya yaitu 12. Dan untuk pertanyaan yang D tentukan elemen A12, A31 dan A33. A12 itu berarti di garis pertama dan juga kolom kedua. Bisa pakai warna beda? Garis pertama dan juga kolom kedua. Berarti kan di bagian 10. Dan kemudian bisa pakai spidol yang warna lain, jadi biar terlihat jelas dari belakang. Oke. Untuk warna ini Ya, biru. Warna biru ya, Dek, ya? ya. Oke. Sudah, warna biru aja nggak apa-apa. Kelihatan ya dari belakang gambarnya ya. Oke, lanjut. Untuk K31 yaitu garis ketiga dan juga kolom 1. Di sini ada garis ketiga kolom 1 itu ada 4. Dan kemudian ada garis A3 juga yaitu garis ketiga kolom ketiga itu. Jadi jawaban dari kelompok kami sebagai berikut. Apakah ada yang ditanyakan atau mungkin jawabannya berbeda sama kalian? Berbeda. Ada yang berbeda? Ada. Mungkin menurut kalian jawabannya gimana? Berbalik. Oh, mungkin ada yang punya jawaban beda dari kelompok mana? Siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 1. Mungkin bisa disampaikan ya. Oke, ya. Demikian. Demikian dari kelompok kami untuk masalah pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.
mungkin kalau jawabannya berbeda. Sambil dicek ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang materi pembelajaran matriks dari yang telah dihasilkan oleh Bu Sulis. Dan berikut adalah hasil dari diskusi kelompok 1. Bisa dibaca dulu mungkin soalnya. Seperti pada soal, pada akhir bulan, Bu Erna yang bertindak sebagai wali kelas 11 IPS 1 memberikan pengarahan di dalam kelas. Beliau mendapatkan laporan dari pihak BK terkait absensi siswa kelasnya. Beberapa siswa tidak mengikuti pelajaran. Rekap data yang didapat Bu Erna sebagai berikut. Ali dengan sakit 6, izin 5, dan tanpa keterangan 4. Dino dengan sakitnya 10, izinnya 2, tanpa keterangannya 6. Rizal sakitnya 10, Rizal sakitnya 0, izinnya 3, tanpa keterangan 5. Sinta sakitnya 2, izin 1, dan tanpa keterangan 0. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, nyatakan data-data tersebut dalam bentuk matriks A. Dan berikut adalah data-data yang ada di dalam soal tersebut dalam bentuk matriks. Lalu untuk yang nomor 2, tentukan ordo matriks A. Dan berikut adalah ordo matriks dari A, yaitu 4 kali 3. Dan nomor 3, tentukan banyak elemen matriks A dengan menghitung dari jumlah baris kolomnya yaitu 4 dan 4 kali 3, dan didapat jumlah dalam elemen tersebut adalah 12. Dan nomor 4, tentukan elemen dari A1 garis 1 kolom 2, garis A matriks A garis 3 kolom 1, dan garis A dan matriks A garis 3 kolom 3. Dan didapat hasil berikut, yaitu matriks A garis 1 kolom 2 yaitu 5 seperti pada matriks ini. Dan matriks A garis 3 kolom 1 yaitu garis 3 kolom 1 yaitu 0. Dan matriks A garis 3 kolom 3 didapat jumlah yaitu 5 juga. 5-nya yang maaf tadi yang matriks A garis 1 kolom 2, 5-nya yang 5 ini. Sedangkan matriks A garis 3 kolom 3, 5-nya yang ini. Oke, bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan dari kelompok mana. Bagaimana jawaban dari kelompok yang belum maju? Kelompok 5 bagaimana hasilnya? Apakah memiliki jawaban yang berbeda? Apakah di antara dua jawaban ini ada yang sama? Untuk jawaban yang sama itu Yang keras. Untuk jawaban yang sama itu yang sama yang kami itu yang kelompok yang ambil itu kelompok 1. Oke, terus kemudian kelompok 3, apakah memiliki jawaban sendiri atau sama? Salah satunya? Sama. Oke, jadi agak keras ya. Kalau yang belakang tuh saya punya jawaban ini. Oke, sekarang dari dua jawaban ini, kira-kira mayoritas ternyata semuanya sama dengan kelompok 1. Nah, berarti apakah betul kelompok 1 yang punyanya kelompok 4 atau kelompok 1? Kelompok 1. Nah, alasannya apa? Kelompok 5. Oke. Ya, silakan. Yang keras. Karena yang punya kelompok 4 itu kebalik kolom sama barisnya. Oh, kalau kebalik. Oke. Kebalik. Oke, kalau ini 6, 10, 02, ini bentuknya bagaimana?
Dihapus saja berarti ya. Yang bawah, yang bawah 12 ya. 12 ya. 12 yang bawah. Ibu hapus. Oke, betul. Jadi bagaimana elemen matris A? Ada berapa elemennya? 12. Terus elemen dari baris 1 kolom 2 sudah bagus sekali penjelasan dari kelompok 1. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ternyata kalau baris bagaimana, kolom bagaimana. Ada yang sama atau mungkin berbeda jawabannya? Sama semua. Dari kelompok 1. Bagaimana? Sudah betul. Kelompok baris ke-1, kolom kedua. Oke, 5 betul? Betul. Baris ke-3, kolom ke-1 betul? Betul. Baris ke-3, kolom ke-3. 5. Baris ke-3, kolom ke-3 betul. Tepuk tangan kalau silakan ditutup dulu presentasi dari kelompok 1. Jadi hasil dari pekerjaan kami dapat disimpulkan bahwa matrik adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom dan ditempatkan di dalam huruf biasa atau huruf susun. Oke, tepuk tangan. Sekarang untuk masalah yang kedua. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Oke, sudah selesai kan? Tinggal presentasi. Siapa yang mau presentasi di kelompok ini? Atau mungkin langsung di kelompok yang kedua sebelah sana? Oke, silakan dihapuskan ambil. Oke. Cepat ya. Oke, langsung dijelaskan. Persamaan antara kolom dengan baris dari kolom yang sama itu berarti dari kolom yang sama. Ya, yang nomor 2 ini hampir sama dengan yang nomor 1 ya. Nah, ini kegiatan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, disajikan data seminar futsal dalam rangka memperingati kemerdekaan RI yang ke-77 di Kabupaten Magetan ya. Itu nama-nama apa yang dikelola? Ayo, siapa yang tahu nama-nama apa? Ada Magetan, Komoro, Pati, Tanjung, apa? Kalau kita berada di kecamatan mana? Betul. Terus yang paling dekat dengan Karas berarti? Karangrejo. Betul. Oke. Di sini ada 4 kecamatan. Ada Mangge, ada Sukomoro, ada Mauspati, ada Tanjung. Oke. Nah, silakan. Baik, saya akan Yang keras ya. saya akan membahas tentang hasil diskusi kelompok kami dalam permasalahan matriks kedua ini. Disajikan data semifinal futsal dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke-77 di Kabupaten Magetan sebagai berikut. Di sini sudah terdapat beberapa data yang ada di dalam tabel. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang data matrik A dari data di atas. Matrik A sini akan terbentuk seperti ini dengan angka-angka 5, 4, 5, 4, 0, 3, 3, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Saya belajarnya menurut kolom. B. Tentukan order matriks tersebut. Order matriks tersebut adalah 4 baris dengan 4 kolom. Menurut pendapat matriks A di
garis. Oke, sekarang adakah yang berbeda kelompoknya? Yang jawabannya berbeda? Ada. Oke, silakan kelompok. Ya, yang maju siapa? Ya, silakan. Yuk, mungkin bisa di sampai sebelah sini. Ya. Dari pertanyaan A dan B, adakah yang belum bisa dipahami terkait dengan pertanyaannya? Ini menurut pendapatmu ya, menurut pendapatmu. Nah, silakan sambil menunggu temanmu yang presentasi di depan, silakan kalian buat kesimpulan sesuai dengan bahasamu sendiri. Bagaimana definisi tentang matriks? Oke, ya silakan dipresentasikan. Dari kelompok 4, kami mungkin punya jawaban yang berbeda, yaitu matriks A-nya 5, 4, 5, 4, kemudian 0, 3, 3, 2, kosong, kosong, plus 1, dan kemudian kosong, 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 dan 1. Matriks kami berbeda sama matriksnya kelompok 1. Dan untuk jawaban B dan C sama karena memang matriksnya itu 4 kali 4 dan juga berbentuk persegi. Oke, kalau jumlah kalau ordonya bagaimana? Sama semuanya ya? Karena ada 4 garis dan juga banyak kolom. Setuju semuanya? Setuju. Ada yang memiliki jawaban beda? Tidak ada? Sama semuanya? Oke, sama. Kemudian bagaimana apakah matriks A-nya sudah benar cara memasukkan dari bentuk tabel ke dalam bentuk matriks? Coba dicek jawaban masing-masing dari diskusi kalian. Sudah sama? Sama. Sama yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Untuk sebelah kiri beda. Punyaannya Radit atau punyaannya Irwa? Irwa. Ayo. Kenapa punyaannya Irwa yang betul? Alasannya apa? Alasannya kenapa? Tabelnya bagaimana? Kalian perhatikan coba tabelnya. Nah, tabelnya? Iya. Bagaimana? Tabelnya punya beda? Berarti yang betul? Yang betul? Yang betul? Kiri atau kanan? Nomor 1 kanan nih. Kanan itu kebenaran. Oh, bukan belum tentu. Maksud saya yang kiri atau yang sebelah kanan? Punyaannya Berwa atau punyaannya kelompoknya Radit? Oke, tepuk tangan Berwa yang betul. Oke. Nah, silakan duduk semuanya. Silakan. Tapi kelompoknya Radit belum memberikan kesimpulan. Kelompoknya Berwa. Untuk kelompok kami, kesimpulannya Ada? Itu? matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut garis dan kolom dan ditempatkan di jalan huruf biasa atau huruf kurang lebih sama dengan kelompok kami. Oke, tepuk tangan. Oke, kegiatan LKPD kali ini sudah dijawab semuanya. Sekarang kita buat kesimpulan yuk bareng-bareng. Kira-kira kesimpulan yang sudah diberikan dari kelompok 1 dan juga kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 4 seperti itu. Sekarang saya pengen melihat bagaimana kelompok 3. Kesimpulannya bagaimana? Ya, silakan. Yang keras dibaca tidak apa-apa. Ya, kesimpulannya kelompok 3. Matriks yaitu kumpulan bilangan yang disusun menurut garis dan kolom berdasarkan di dalam huruf biasa atau
Oke, betul. Ya, betul. Gitu. Nah, kita tanya dulu apakah kelompok 5 juga begitu? Silakan dibaca. Adalah kumpulan angka yang disusun berbentuk baris dan kolom dalam suatu tanda kurung. Barisnya berbentuk horizontal, kolomnya vertikal. Oke, itu adalah kurang lebih sepertinya kok hampir sama ya. Hah? Ya. Jadi coba ibu tuliskan di sini. Jadi apa itu? Kesimpulan kita buat bersama-sama. Kesimpulannya apa? Matriks adalah ya kumpulan Apa yang kita buat, saya tuliskan bersama ya sebagai kesimpulan. Oke, kesimpulan mana tadi ya? Kesimpulan ini. Nah, oke, ya apa kesimpulannya? Matriks adalah kumpulan yang disusun menurut baris dan kolom, kemudian ditempatkan terus di dalam kurung biasa. Yang ditempatkan apa? Di dalam kurung biasa, kemudian kurung siku. Ya, betul ya. Jadi kesimpulannya adalah matriks adalah kumpulan bilangan, ya. Kurung siku. Kurung, oh, maaf 2 kali ya. Kurung biasanya kurung siku. Oke. Nah, berarti kesimpulannya menurut bahasa kalian bahwa matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris, kemudian menurut kolom, dan ditempatkan dalam kurung biasa dan kurung siku. Oke, itu adalah pengertian tentang matriks. Lanjut berikutnya, kita mau melihat seperti apa sih. Nah, Bu Sulit punya beberapa kurung di sini. Ada notasi matriksnya. Nah, yang manakah yang kurung biasa yang seperti ini kan? Ya. Yang kurung siku seperti ini kan? Ya. Nah, kalau yang seperti ini kurung apa namanya? Iya, nilai mutlak. Oke. Nah, sekarang saya pengen melihat. Kita ambil secara garis besar dan secara bentuk umum. Seperti apakah? Seperti itu. Nah, tadi kalian sudah menuliskan ya. A11 artinya apa? A12 artinya? A1N maksudnya apa? Oke. Sekarang A21, A22, A2N berarti tahu ya. Berarti semakin ke bawah berarti akan semakin tambah baris. Seperti itu. Ya. Lanjut. Berarti kalian seperti ini kan kesimpulannya? Iya, sama. Oke. Sekarang berikutnya. Nah, tentang ordo. Kesimpulannya tadi apa ordo, Nak? Iya. Jadi kesimpulan yang sudah kalian berikan sudah tepat, ya, bahwa kalian menyampaikan ordo itu adalah tadi apa? Banyaknya baris
kalian kerjakan, ya itu. Dan boleh kita kumpulkan kapan? Besok. Nah, di soal itu karena hanya sebentar ya, hanya sebagai penguatan, boleh dikerjakan sekarang boleh. Nah, nanti langsung dikirim ke Gusulis. Saya buka. Nanti akan saya lihat bagaimana hasilnya ya. Oke. Pelajaran nanti akan saya tutup waktu kita karena tadi dimulai jam 11.15, berarti nanti berakhir di jam 12.45. Sekarang masih memiliki waktu pengerjaannya di sini 10 menit ya. Langsung dikirimkan ke grup ya, ke Gusulis langsung dikirim. Nah, itu sebagai soal penguatan ya. Nanti itu adalah soal, silahkan dikerjakan individu ya. Oke, Gusulis akan melihat coba. Karena silahkan dikerjakan sendiri-sendiri itu sebagai penguatan. Ya, kalian tadi sudah diskusi, sudah tahu seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Ya, coba dilihat Google Form-nya sudah. Oke, ya. Coba dilihat Google Form-nya sudah dibuka. Oke, Google Form-nya sudah dibuka. Coba perhatikan Gusulis. Coba. Oh, sinyalnya lemot. Oke, ada berapa yang sinyalnya belum bisa? Coba. Di sini juga. Oh, sudah terkonek. Coba lihatkan Gusulis Google Form-nya. Oke, lihatkan. Oke, silakan lanjutkan. Coba lihat. Oke. Coba lihat. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau sudah bisa langsung dikirimkan ke Gusulis ya hasilnya. Bisa langsung. Gusulis sambil mantau, mungkin ada yang sudah selesai, boleh langsung dikirim. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya ya. Jadi nanti kalian akan tahu, oh saya ternyata betul semuanya. Oh ternyata saya.
nilai kalian. Yang tadi sudah waktu kerja kelompok seperti apa nilainya? Ada yang belum kumpulkan ini? Ada yang sudah dikirim nilainya? Jawabannya maksudnya kok nilainya? Jawabannya sudah dikirim. Ya. Saya tunggu. Waktu tinggal berapa? 3 menit lagi. Yang belum dikirim jawabannya segera dikirim. Nanti akan saya tunjukkan ya hasil dari Google Form, bisa langsung terlihat nanti ya. Saya tunggu. Waktu kurang 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Begitu kalian kirim, nanti nilai bisa langsung saya cek di Google Form ya. Kalau nilai ininya sudah selesai ya, nilai sudah saya masukkan ini untuk hasil diskusi tadi ya. Kalian mengerjakan, tulis memasukkan nilai kalian. Nanti akan saya tampilkan di sini ya. Oke. Oke, Ibu sambil memasukkan nilai kalian, jadi nanti kalian bisa langsung lihat berapa ya hasil nilai saya kali ini. Bagaimana nilai pengetahuan saya, bagaimana nilai keterampilan saya, ya. Sambil akan saya bagikan yang sudah selesai, teman-teman yang sudah selesai akan saya bagikan untuk kalian isikan sebagai kegiatan evaluasi atau refleksi ya. Nah, namanya refleksi. Oh, sudah selesai. Oke, saya bagikan mana tadi ya, refleksi. Oke, ini jurnal refleksi evaluasi siswa. Silakan ditulis nama dan kelompoknya. Nah, di sini ada setelah belajar hari ini saya memahami bahwa di sini titik ya. Kemudian ya bisa saya tunjukkan di sini ya. Ya, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya selanjutnya adalah kalian tuliskan. Kemudian setelah belajar hari ini saya mampu membuat apa? Kalian masukkan di sini ya. Terus kemudian perasaan saya setelah belajar hari ini adalah, nah kamu tuliskan. Siap? Yang sudah selesai angkat tangan. Ya, saya bagikan. Oke, yang sudah selesai bisa diisikan di sini. Ya, di kelompok aja. Oke. Oke, silakan. Nah, silakan tuliskan. Oke. Oke, waktu kurang 30 detik lagi. Yang belum dikirim segera dikirim hasilnya. Sambil yang sudah selesai diisikan tadi jurnal refleksi evaluasi siswa. Ya, oke. Oke, khususnya sambil melihat hasil nilai dari Google Form yang kalian sudah kerjakan. Ya, bagaimana soalnya? Gampang kan? Gampang.
Herdiana. Oke, ternyata Herdiana belum masuk ya. Ya, Herdiana belum masuk, makanya nilainya kosong. Sudah selesai. Ya, saya tutup karena waktunya hanya 10 menit dalam soal. Silahkan dicek sambil Bu Sulis memasukkan nilainya dari hasil Google Form-nya. Ya, kemudian penilaian yang sudah Ibu masukkan di sini. Oke. Oke, sudah selesai. Silakan dilihat hasilnya. Oke, kita cari siapa nih yang tertinggi dari hasil nilainya. Oke. Karena pakai Google Form berarti langsung terlihat nilainya ya. Oke, nilai tertinggi ada pada untuk nilai pengetahuan yang baru saja kalian kerjakan sebagai nilai pengetahuan ini ya. Kemudian untuk yang keterampilan yang ini, diskusi, nilai diskusi, kemudian nilai sikap ya. Tertinggi ada 89. Ada 90 nilai tertinggi. Oke, ada nilai 0. Oh, maaf ya, nilai 0 tadi adalah yang tidak masuk ya. Oke, yang tidak masuk nilainya 0. Nabila, angkat tangan coba. Nabila, angkat tangan 90. Kita shoot ya. Mana ini Nabila? Di mana? Oke. Puas dengan jawabanku? Wah, bisa. Yang lainnya tidak perlu bersedia hati, tapi semuanya sudah bagus ya nilainya. Kemudian berikutnya, oke, nilai berikutnya ada di 90, 89 ada Alfi Kusniawati. Angkat tangan Alfi. Oke, nomor 1. Kemudian, oh ya, yang nilainya 89 ada lagi 0,0. Ada lagi. Kemudian siapa lagi ya? Kemudian 88. Ada Putri. Putri mana Putri yang angkat tangan? Tepuk tangan. Jadi ada lagi Sela. Kemudian Julis. Terendah ada nilai 0 karena yang tidak masuk ya. Terendah ada, alhamdulillah semuanya sudah bagus hasilnya. Terendah ada 75. Rizky Fauzi. Ya nggak apa-apa, tetap semangat ya Le ya. Mungkin kamu terlalu terburu-buru dalam mengerjakan yang lebih teliti kembali. Oke, tepuk tangan. Tetap semangat. Oke. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku, apakah sudah diisi kegiatan refleksinya? Oh, belum selesai? Ya, silakan diisi. Di situ dalam jurnal refleksi evaluasinya, silakan diisikan. Ya. Terus kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa Nana? Masih lanjutan dari materi yang ini, tetapi untuk pertemuan kedua nanti kita membahas tentang pertemuan yang kedua. Apa? Oke, ini adalah pertemuan yang kedua ya. Kemudian apakah sudah selesai kalian menuliskan kegiatan refleksi?
mendapatkan dalam biasa atau Terus ya. setelah belajar hari ini saya mengambil dengan semacam matematik. Terus ya. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya mengambilnya adalah perasaan dalam kegiatan perasaan saya setelah belajar hari ini adalah senang dan sangat mudah dipahami. Oke. Ini dari kelompok 3 lagi, kelompok 4 sudah? Ya, oke, silakan kelompok 4. Setelah belajar hari ini, saya memahami bahwa matriks berguna di kehidupan sehari-hari. Setelah belajar hari ini, target saya selanjutnya adalah memahami dan mempelajari matriks. Setelah belajar hari ini, saya mampu membuat tabel matriks dan menentukan huruf. Perasaan saya setelah belajar hari ini adalah sangat senang dan semakin tambah semangat. Oke, terima kasih kelompok 5. Silakan dibaca. Oke, silakan baca. Yang keras, biar teman yang lain dengar. Target saya selanjutnya adalah memahami dan mengerti yang akan disampaikan selanjutnya. Oke, silakan. Saya setelah belajar ini adalah merasakan pendidikan. Oke. Setelah belajar ini saya mampu membuat masalah besar. Oke. Yang belum kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan dibacakan. Setelah belajar ini saya memahami bahwa matriks sangat mudah dan sangat bisa ditambahkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya selanjutnya adalah memahami matriks dan persamaan matriks secara lebih dalam. Yang ketiga, setelah belajar hari ini saya mampu membuat dan mengenal matriks. Dan keempat, perasaan saya setelah belajar hari ini adalah senang. Oke, terima kasih Bu Jo. Kelompok 1. Bisa, silakan. Wih, masih bisa. Setelah belajar hari ini, saya akan membuat diagram data yang dapat diulang menjadi matriks. Perasaan saya setelah belajar hari ini adalah Perasaanmu gimana? perasaan saya adalah senang karena dapat berdiskusi bersama. Oke. Nah, terima kasih anak-anak. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini ya masih ada 10 atau 5 menit untuk kegiatan penutupnya. Nah, sekarang kesimpulan tadi sudah kita dapatkan bahwa kalian sudah menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri apa itu tentang pengertian matriks. Kemudian kalian dari semua kelompok tadi sudah menyampaikan dengan belajar model diskusi kooperatif seperti ini. Ternyata kalian bagaimana? Bagaimana perasaannya? Senang. Nah, oke, tambah semangat. Apalagi? Sedikit tegang, Bu. Oh, sedikit tegang. Kenapa? Ya karena ya sedikit tegang aja, Bu. Karena metode baru, Bu. Oh, karena Rizky Fauzi nilainya masih kurang di antara yang lain. Kalau KKM-nya 75, mentok di KKM tadi ya nilainya. Tapi semuanya sudah bagus. Gak apa-apa Rizky Fauzi. Untuk kali ini mungkin nilainya tapi sudah cukup lumayan kok ya. 75 sudah cukup bagus. Tinggal kita kasih semangat yuk ya semuanya. Oke, Rizky Fauzi tidak perlu atau mungkin lagi tidak enak badan atau kurang konsentrasi saat mengerjakan tadi. Kurang makan. Oh, kurang makan. Iya, karena jam terakhir ya. Oke, ngantuk. Tapi tadi kurang makan itu jangan lupa ya kalau pagi sebelum belajar berangkat ke sekolah usahakan sarapan dulu. Terus cukup minumnya juga. Kenapa? Kalau matematika itu kan kalau diajak konsentrasi mikir, ya kan? Apa? Kalau kurang minum nanti dehidrasi. Kemudian
darah dari yang menyebarkan ke otak itu akan terhambat, jadi kalian tidak konsen nanti ya. Jadi kebutuhan air minum karena keberhasilan kalian dalam belajar, apalagi matematika itu apa namanya, the king of the science. Apa itu king of the science? Rajanya ilmu pengetahuan, katanya begitu. Iya, atau setuju nggak dengan itu? Karena mungkin dibutuhkan konsentrasi, dibutuhkan untuk belajar. Tapi apakah sudah pembelajaran kali ini sudah bisa memotivasi kalian untuk belajar ke depannya? Sudah, alhamdulillah. Semangat? Semangat. Saya tanya, kira-kira sakjane iki sing nggarai semangat iki apa sih, Cak? Hari ini pagi. Oh, gurunya. Alhamdulillah. Kenapa emang gurunya kenapa? Oh, ceria. Ya, tetap semangat. Ya. Terus apa lagi? Oh, es bikinnya. Kenapa emang es bikinnya? Asik. Kenapa? Membangun semangat kan itu mengawali juga Ya, berarti siapa emang itu lagunya siapa sih? Maaf, musuhnya sangat ngefans dengan cukup ya. Apa kalian bilang ya? Jadi itu yang lagi ngetren, memang sengaja ya itu aja untuk lagu itu kayak Piala Dunia yang ngasih semangat. Nah, semangat itu ternyata luar biasa, akan membawa dampak yang luar biasa, membuat motivasi siswa menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih inovatif. Siapa lagi? Selain itu siapa lagi? Kreatif sudah, inovatif sudah, apa lagi? Aktif sudah. Oke, tepuk tangan. Nah, refleksi sudah. Sekarang ya, yang terakhir ya, anak-anakku, untuk memotivasi kalian ya, Bu Sulis akan sebelum terakhir kesimpulannya, Bu Sulis akan memberikan evaluasi tentang jalannya diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, sudah baik, amat baik, malah jempol juga ya. Tapi ya dong, pasti ada dong ya, tapinya pasti ada dong. Kira-kira yang penting sekali satu ya, bahwa dalam diskusi kelompok, kerjasama kelompok itu harus diprioritaskan. Saling berdiskusi kelompok, kecuali tadi ada tugas individu ya, sebagai penguatan itu kalian kerjakan untuk menilai kemampuan kalian. Jadi lain kali Bu Sulis harapkan dalam berdiskusi coba kerjasamanya lebih solid lagi. Ya, oke, siap? Oke, itu adalah evaluasi yang kalau untuk yang lain-lainnya sudah bagus semuanya, sudah tepat waktu dalam mengerjakan. Oke, semuanya sudah mengerjakan dan hasilnya alhamdulillah semuanya sudah bagus. Hanya satu yang kurang mungkin, tapi alhamdulillah sudah bagus ya, 75. Yang lainnya sudah 80 ke atas semuanya. Oke, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bisa bermanfaat dengan langkah-langkah yang sudah kalian kerjakan tadi, mulai dari literasinya. Silakan, kalian tadi sudah membaca soalnya. Kemudian kalian juga sudah memahami, melihat link YouTube yang sudah Ibu sampaikan. Di situ kalian bisa membaca dan melihat, memperhatikan. Kemudian kegiatan presentasi. Nah, presentasi tadi alhamdulillah hanya maju mungkin baru 2 kelompok. Kenapa yang lain tidak maju? Karena jawabannya sudah sama. Oke, andai kata tadi jawabannya berbeda, maka saya berikan kesempatan untuk semuanya maju presentasi. Nanti untuk next ya, pertemuan selanjutnya bisa dengan kelompok yang lain untuk nanti mempresentasikan seperti itu. Ah, sebelumnya mungkin akan ada yang mau angkat tangan, akan yang tanya mungkin. Sebelum
Sebelum Ibu tutup, adakah pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke, semua sudah paham? Sudah. Semua sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, karena semuanya sudah dikerjakan, nilainya juga kalian sudah tahu. Kemudian untuk pekerjaan yang di rumah, mungkin kalian bisa satu untuk mempelajari bab kesamaan matrik. Oke, bisa dilihat sumber belajarnya sudah saya share di link YouTube kalian. Oke, mungkin sebelum pembelajaran pertemuan berikutnya kalian sudah sedikit paham. Kemudian dari buku yang sudah kalian punya, silakan dibaca materi tentang kesamaan materi. Nah, kemudian untuk tugas yang sekarang sebagai dikerjakan di rumah, silakan dibuka LKS-nya masing-masing untuk dikerjakan latihan mandirinya. Gitu ya, yang nanti bisa Ibu nilai di pertemuan berikutnya. Ada berapa soal? 5, ada 5 soal. Oke, siap. Sekarang kita tutup para anakku, kesimpulannya sudah, refleksi sudah pada hari ini bahwa ternyata matrik itu memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis biasanya kalau kalian mau menjadi seorang pengusaha, menjadi entrepreneur, ini penting sekali punya beberapa cabang perusahaan, kemudian dalam menganalisa, membuat dalam tabel, kemudian menjumlahkan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kita tutup dan kita berdoa bersama, ya, dipimpin oleh Nabil. Duduk siap. Mari semuanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Selamat siang.